Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan baik, dipelihara oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk boleh hidup dan telah menopang, memelihara hidup kita dari hari ke hari sampai saat ini. Pada hari ini marilah kita berserah diri kepadanya, bersekutu bersama-sama dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang maha kuasa dan Allah yang maha baik, yang terus-menerus menopang kami dan memelihara kami, dan kami hidup sampai sekarang ini karena pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua keberadaan kami. Dan inilah kami Tuhan dalam persekutuan pada pagi hari ini, kami mohon ampunilah segala dosa kami. Sucikanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kiranya persekutuan kami boleh berkenan kepadamu. Berkatilah kami melalui firman-Mu. Dan tolonglah kami untuk memahami dan mengenal Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini saya ambil di dalam Injil Yohanes. Pasalnya yang ke-15 ayat 1-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berikan judul di sini, berbuah bagi kerajaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, panggilan hidup orang percaya itu adalah hidup menghasilkan buah. Setiap orang yang percaya dan mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya berarti harus memiliki hidup yang berbuah. Berbuah artinya saudara bermanfaat, berdampak bagi orang lain dan bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah kekristenan yang sejati. Buah itu merupakan tanda kehidupan. Buah itu merupakan tanda pertumbuhan. Pohon yang menghasilkan buah adalah pohon yang bertumbuh. Dan buah merupakan tanda kematangan. Jika sebatang pohon berbuah, maka buah itu tidak hanya menyatakan pohon itu hidup dan bertumbuh, tetapi juga menyatakan bahwa pohon itu sudah matang. Nah, lalu bagaimana? Buah apa yang seharusnya kita hasilkan dalam hidup kita sebagai orang yang telah percaya kepada Tuhan? Yang pertama adalah buah pertobatan. Nah, saudara, pertobatan itu bukan sekedar wacana, tetapi harus diwujudkan di dalam tindakan nyata. Pertobatan itu bukan sekedar kita menyesal, tetapi
merupakan sikap hati dan tindakan aktif yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yaitu mau berubah. Misalnya saja saudara, setiap kita ini kan punya latar belakang, ya, yaitu yang disebut manusia lama, yaitu kebiasaan kita sebelum kita mengenal Kristus, hidup kita sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Misalnya saja saudara, kita sering mencuri, sudah menjadi kebiasaan berbohong, atau misalnya hidup dalam percabulan, perzinahan, hidup dalam kesombongan, perjudian, dan amarah, dan lain sebagainya. Nah saudara, buah pertobatan adalah buah yang berlawanan dengan kedagingan atau manusia lama kita. Ya, kalau dulu kita terikat dengan hal-hal tersebut tadi, maka seharusnya setelah kita bertobat, maka kita harus meninggalkan semuanya itu. Tidak lagi hidup di dalam seperti suka mencuri, suka berbohong, suka berjudi, suka marah, hidup dalam percabulan, perzinahan, dan lain sebagainya. Nah, kita harus meninggalkan semuanya itu. Kita belum menghasilkan buah pertobatan bila kita masih dikuasai oleh kesombongan kita, oleh keangkuhan dan keegoisan diri kita. Kemudian yang kedua, buah apa lagi yang harus kita hasilkan? Yang kedua adalah buah roh. Kalau kita sudah melakukan kehidupan yang dipenuhi dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan dan kelemah lembutan, penguasaan diri, maka kita sudah menghasilkan buah-buah roh. Kemudian yang kedua saudara, yang ketiga saudara, adalah buah pelayanan. Apa artinya buah pelayanan? Pelayanan bukanlah sekedar aktivitas, bukan sekedar kesibukan kegiatan gereja, tetapi kita baru bisa melayani dengan benar ketika buah pelayanan kita itu membawa orang lain mengalami perjumpaan dengan Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga mereka pun menerima dan mengalami kasih dan anugerah keselamatan dari Tuhan kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak menghasilkan buah untuk menyenangkan diri kita sendiri, tetapi untuk melayani orang lain. Nah, bagaimana supaya kita berbuah? Apa rahasianya? Yang pertama-tama saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam ayat 4 yang barusan kita baca tadi adalah tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam Yesus Kristus. Nah saudara, banyak gambaran tentang Kristus dan orang percaya di dalam Alkitab yang menekankan pentingnya konsep persekutuan dan kesatuan. Ya, itu digambarkan misalnya tubuh dan anggota tubuh, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Demikian juga domba dan gembala. Nah saudara, anggota tubuh yang terpisah dari tubuh itu akan mati. Ya, demikian juga pernikahan menghasilkan kesatuan. Ya, harus pernikahan itu dipertahankan, tetapi untuk mempertahankan persekutuan maka dibutuhkan kasih dan kesetiaan hari demi hari. Demikian juga hubungan gembala dan domba. Ya, gembala itu membawa domba ke dalam kawanannya, tetapi domba harus mengikuti gembala supaya mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, semakin cepat kita sebagai orang percaya menyadari bahwa kita hanyalah ranting-ranting, maka semakin baik kita akan bergantung kepada Tuhan, karena kita akan mengetahui kelemahan kita dan kita mengakui kebutuhan kita akan kekuatannya, akan pemeliharaannya. Nah, jadi di sini adalah kata kuncinya adalah tinggal, yaitu tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa maksudnya? Maksudnya adalah menjaga persekutuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus, agar hidupnya, yaitu hidup Tuhan Yesus itu dapat bekerja di dalam diri kita dan melalui kita untuk menghasilkan buah. Nah, tentu saja dalam hal ini saudara, kita memerlukan firman Tuhan dan juga pengakuan dosa, sehingga tidak ada sesuatu yang menghalangi persekutuan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus.
Demikian juga diperlukan ketaatan kepadanya karena kita mengasihi Dia. Kalau kita tinggal, kata tinggal itu mengandung arti terus-menerus dan konsisten. Ya, terus-menerus kita tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus dan konsisten sehingga hidup kita sungguh-sungguh berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua, pemotongan atau pemangkasan yang dilakukan oleh Allah, yaitu dalam rangka membersihkan ranting yang tidak berbuah. Ini adalah wujud dari pembentukan Tuhan bagi setiap kita. Tuhan kadang-kadang membersihkan kita, terpaksa membuat kita sedih, marah, sakit. Nah, dengan demikian saudara, yaitu untuk membuat kita semakin bergantung kepadanya, agar kita membiarkan diri dibenarkan, dibetulkan seturut dengan kehendaknya, sehingga hidup kita ini benar-benar menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah pertobatan yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan ingin kita ini memiliki hidup yang berbuah, ya. Tuhan menghendaki kita demikian bagi kemuliaannya. Nah, saudara, supaya berbuah kita harus berubah. Supaya berbuah kita harus berubah. Perlu menggantungkan diri pada kuasa Tuhan untuk sebuah perubahan. Itu tidak bisa terjadi dengan kekuatan kita sendiri. Intinya saudara, kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan seluruh kehendak kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada seorang pun sanggup berubah dengan kekuatan diri sendiri. Tetapi ketika kita menerima Tuhan kita Yesus Kristus di dalam hidup kita, Ia mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Itu juga berarti ada kuasa Tuhan yang memampukan kita untuk berubah dan memiliki hidup yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Nah saudara, Tuhan mau kita berbuah, itu pasti. Tapi Tuhan tidak mau kita sekedar berbuah begitu saja, apalagi menghasilkan buah yang kurang baik. Ya, tapi Ia mau supaya kita berbuah lebat, yaitu mencapai potensi maksimal kita dalam hal kualitas dan juga kuantitas. Nah saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hiduplah melekat pada Tuhan dan bergantung penuh kepadanya. Dan biarlah pada hari ini kita terus-menerus menjalin persekutuan yang erat dengan Tuhan, yaitu dengan menjaga hubungan kita, menjaga persekutuan kita dengan Tuhan, dengan tetap tinggal dalam persekutuan yang erat, merenungkan firman-Nya dan berdoa kepadanya tiap-tiap hari, serta mentaatinya dan juga melakukan firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya untuk mentaati firman-Nya agar hidup kita berbuah dan memuliakan akan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada hari ini kami dapat merenungkan firman-Mu dan Engkau terus mengajar kami. Engkau mengingatkan kami panggilan hidup kami sebagai orang yang telah ditebus, orang yang percaya, agar kami berbuah bagi Kristus, bagi kemuliaan Allah. Agar hidup kami yang telah ditebus itu menghasilkan perubahan yang berarti, perubahan yang baik, perubahan yang memuliakan akan nama Tuhan, sebagai buah dari pertobatan kami, sebagai hasil dari pengenalan kami akan Allah yang telah menebus kami. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Sebagai orang-orang Kristen, Tuhan tolonglah kami. Kami hidup di dalam dunia ini, banyak godaan, banyak rintangan kami hadapi, dan kami mohon kekuatan daripada-Mu. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak mungkin berbuah dengan benar, tidak mungkin berbuah dengan baik. Tetapi dengan pertolongan-Mu, Engkau pasti memampukan kami, sehingga kami mampu untuk berubah dan menghasilkan buah yang baik bagi kemuliaan-Mu. Berkatilah seluruh jemaat pada hari ini ya Tuhan, dan tolonglah kami
untuk senantiasa berjalan bersama-sama dengan Engkau. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.